Muhla Sarkun itu. Untuk menyelesaikan ini, janganlah dibuat sebuah aturan, jangan pakai gelar-gelar dan sebagainya. Menurut saya ini justru bertentangan dengan kearifan lokal. Silakan, Said Kori. Baik, siapapun boleh juga berpendapat, beranalisa, tapi dalam hal ini saya memandang pemahaman atau pemikiran Kiai Mukhlas itu ending akhirnya sejarah Indonesia akan sirna dalam peradaban generasi ke depan. Karena Indonesia itu mempunyai sejarah, tidak akan terlepas dari budaya-budaya keturunan. Karena Indonesia ini juga negara yang mempunyai martabat, ya, peradaban yang jauh sebelum Nabi Muhammad lahir aja. Indonesia ini sudah punya sejarah peradaban kerajaan atau kesultanan yang ini adalah warisan Nusantara yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Walau menurut Kiai Mukhlas untuk interan atau untuk privat oke saja, tetapi masyarakat lambat laun tidak mengenal siapa itu Sunan atau siapa itu Sultan atau Raden Ageng, Raden Ayu, macam-macam lah kalau di Aceh Teku, ya. Menurut saya itu tidak menjadi polemik sosial di masyarakat. Justru kalau kita menghilangkan titel-titel itu, maka kaidah yang dibacakan oleh kaidah usul fikihnya Kiai Mukhlas itu akan menimbulkan mafsadat baru, yaitu tarkul adawah, karena ini sudah menjadi suatu budaya. Jadi kaidah usul fikih itu jangan difahami dengan keinginan kita untuk didobit-dobitkan, tetapi juga kita harus mempertimbangkan kaidah fikih yang lain. Saya sangat setuju kepada ulama Nahdlatul Ulama dalam menyikapi persoalan nasab ini nggak terburu-buru. Saya setuju. Ya, bukan berarti Nahdlatul Ulama itu membiarkan persoalan ini, tidak. Karena ketika Nahdlatul Ulama langsung menanggapi dan langsung memberikan keputusan, nanti ketika keputusan yang diisbat oleh Nahdlatul Ulama muskil di dunia internasional di kemudian hari, maka nama baik Nahdlatul Ulama ini akan hancur. Makanya saya memandang bahwa Nahdlatul Ulama tidak perlu terlalu cepat untuk menanggapi persoalan nasab ini. Karena 550 tahun sudah diaku sebagai juriat Nabi, ya janganlah kita pingin dalam waktu 1 tahun 2 tahun rungkat begitu aja, ya janganlah. Mesti ada debat dulu lah, kalau bahasa kita bersilat lah dulu sampai puas bersilat, baru nanti saya yakin banget ulama ini bukan diam kayak mana ya, diam begitu saja, tidak, tapi mereka menyimak dari mana-mana, menyimak. Hanya saja tugas kita untuk membuat persoalan nasab ini selesai itu harus dimulai dari tingkat bawah. Jadi NU bawah ini dari mulai PC atau MWC atau PC, ya, itu melakukan diskusi. Jadi Kiai Imad diundang dari bawah lah dulu, nanti baru mulai pondok pesantren, sudah intisar keputusan bersama semuanya, baru ada diskusi tertutup antara ulama-ulama internasional, ahli-ahli nasab juga. Jangan langsung diskusi terbuka, tertutup dulu nanti. Ya, artinya pelan-pelan memberikan suatu keputusan. Ulama dulu saya ingat ya, Afwan ini saya mohon maaf, ketika Aceh ya, meminta fatwa ulama Mekah ya untuk berperang melawan Belanda pada masa itu, di antaranya adalah Tengku Ci di Tirau. Waktu itu beliau ada di Mekah bersama Syekh Nawawi Al-Bantani. Kebetulan guru mereka sama, yaitu Syekh Abu Bakar Syata, pengarang kitab kitab I'anatul Talibin, ya. Pada saat itu masih hidup ulama hebat seperti Imam Dahlan, ya, pengarang kitab Mukhtasar Jidan.
Nah, ketika pertanyaan ulama Aceh untuk melakukan jihad, apakah perang Aceh melawan Belanda itu jihad atau tidak? Itu ulama Mekah nggak langsung berikan satu jawaban. Mereka bermusyawarah sesama ahli-ahli ilmu, kurang lebih 3 bulan baru keluar fatwa, kalau nggak salah saya dapat nukilan. 3 bulan baru keluar fatwa bahwa perang Aceh adalah jihad fisabilillah. Maka pada saat itu kembalilah Tengku Ci Ditiro untuk mengikrarkan perang sabil itu. Nah, jadi intinya kita ahli sunnah wal jamaah dalam menetapkan sesuatu, biarlah ini bergulir di kalangan bawah dulu, biar panas, biar seru, biar mantap, nanti baru muncul di tingkat internasional. Begitu kira-kira. Luar